Ya kalau ditanya, Ustadz, bagaimana cara kita membahagiakan orang yang sudah meninggalkan kita dari keluarga kita? Ya caranya dengan memperbanyak amal soleh, menjauhi amal salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mangga sareng-sareng Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wad-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratil afadil sadatil ulama wal masyayikh wal asatid al a'izza, yang mulia dan yang kami muliakan, para alim ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh, aparatur pemerintah yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini, keluarga besar almarhum Abah Santa, Bapak Haji Asep beserta keluarga, dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dalam rangka halal bihalal, silaturrahim keluarga besar Abah Santa, dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Bagaimanapun kebaikan harus kita upayakan, Buya. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang amal baiknya, amal solehnya lebih banyak, lebih berat daripada amal salahnya, amal buruknya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, artinya di surga. Sebaliknya, na'udzubillah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya, amal buruknya lebih banyak, lebih berat daripada amal solehnya, amal baiknya, terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Selain itu, mudah-mudahan hadirnya kita di sini membuat keluarga besar almarhum yang sudah meninggalkan kita, Abah Santa, dan yang lain-lain bahagia, senang atas hadirnya kita di sini. Mohon maaf, ada sebuah perkataan kalam dari sahabat mulia, namanya Sayyiduna Abu Darda. Siapa, Bu? Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu an. Beliau asli orang Madinah, tinggal di emperan Masjid Nabawi, disebut dengan Ashabus Suffah, orang-orang yang ditempatkan oleh Nabi di emperan Masjid Madinah. Mereka datang belajar kepada Nabi, tidak memiliki apa-apa, yang mereka miliki hanya diri sendiri dan tubuhnya saja sudah. Baju cuma satu, kadang-kadang kalau lagi paceklik mereka hanya punya sarung saja. Mereka makan dari mana? Dari Nabi, dari para sahabat-sahabat yang memiliki kelebihan harta.
Nah, salah satunya adalah Abu Darda ini. Pemimpinnya siapa? Sayyiduna Abu Hurairah. Pernah dengar Bu ya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Darda ini pernah mengatakan begini Bu, Pak. Inna a'malakum tu'radu ala amwatikum. Sesungguhnya amalan-amalan kalian ini, orang hidup, itu diperlihatkan kepada keluarga kalian, kerabat kalian, orang tua kalian yang sudah meninggal. Fayusarrun, kata Abu Darda, kalau amalan kita ini baik, termasuk ini nih, insya Allah baik, silaturahim, halal bihalal, saling mendoakan, saling memaafkan. Fayusarrun, mereka yang sudah meninggalkan kita ini bahagia, senang. Kalau kata orang Betawi, girang, bukan tante girang, bukan. Girang, senang. Tetapi sebaliknya wayusaun, kalau amalan kita ini buruk, banyak membangkangnya, melanggar syariat, maka keluarga kita yang sudah meninggalkan ini, orang-orang yang kita cintai, Abah Sukanta semuanya, Sukanta ya? Abah Santa, itu fayusaun, prihatin, kecewa dengan apa yang kita lakukan. Ya kalau ditanya, Ustadz, bagaimana cara kita membahagiakan orang yang sudah meninggalkan kita dari keluarga kita? Ya caranya dengan memperbanyak amal soleh, menjauhi amal salah. Mohon maaf, abdi telami ya 30 menit nya. 1 jam. Aduh, udah siap kopi ya mah. Saya pengen cerita. Ada seorang anak muda dari Yaman. Pernah suatu hari beliau bermimpi, di mimpinya itu berziarah ke makam ayahnya. Dari jauh tercium bau busuk dalam mimpinya. Dilihat kok ternyata sumbernya dari makam ayahnya tersebut. Ini kalau benar Bu ya, ini cerita saya dapat dari Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang jawab ini. Pelit banget. Sallu ala Nabi Muhammad. Jawabannya bagaimana itu? Bisa pakai fi'il madhi sallallahu alaihi wasallam atau menggunakan fi'il amar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kadang kita keliru tuh salawatan, sallu ala Muhammad. Dia jawab lagi sallu ala Muhammad, nyuruh lagi kalau sallu ala Muhammad. Yang betul bagaimana? Sallu ala Muhammad, kita jawab sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih gitu misalnya. Ada juga yang keliru tuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam apa wasallim? Yang betul. Wasallam apa wasallim? Kalau sallallahu menggunakan fi'il madhi, maka wasallam belakangnya, atofnya wasallam, fi'il madhi juga. Kalau sholli, maka belakangnya atofnya menggunakan wasallim. Itu yang betul. Jadi hati-hati itu. Kalau santri pasti teliti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa wasallam. Wasallim karena sholli gitu ya. Mohon maaf. Rasulullah pernah mengatakan begini, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling mulia, paling istimewa, paling utama, paling dekat kedudukannya dengan Nabi pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Mudah-mudahan di sini solawatnya banyak semua ini. Pak Haji Asep berapa kali setiap hari? Insya Allah 1000 lebih ya. Bu Haji, saya pernah nanya kepada guru, Kiai, Syekh, dianggap banyak bersolawat kepada Nabi itu setiap hari berapa kali? Karena tadi hadisnya orang yang paling utama, paling istimewa, paling agung
paling dekat nanti kedudukannya dengan Nabi adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi. Berapa kali? Kata beliau minimal 300 kali. Ini saya mau kasih ijazah. Ijazah itu semacam wiridan yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa amalkan setiap hari biar kita tidak dianggap pelit oleh Nabi gitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya mau kasih ijazah, namanya Syajaratun Nukud. Ini juga pernah saya sampaikan kepada Pak Asep. Namanya apa, Bu? Syajaratun Nukud. Syajarah itu pohon, nukud itu duit, uang. Ini kalau udah urusan duit seneng semua, Bu, ya, insya Allah ya. Ada yang nggak seneng duit? Seneng semua. Nama sholawatnya apa, Bu? Syajaratun Nukud. Nama ijazahnya ini Syajaratun Nukud. Ini saya dapat dari Habib Sagab namanya. Habib Sagab, pengasuh pesantren Nurul Iman Parung Bogor. Beliau ini dulu pernah berguru kepada Syekh Balqaid namanya, dari Aljazair. Namanya guru ya, kadang bisa melihat keadaan murid. Ini kalau pulang ke Indonesia lebih dahulu kayaknya susah ini Sagab ini. Dilihat tentu dengan mata batinnya. Dipanggil, Sagab sini. Ini saya punya amalan yang sudah saya amalkan dengan istiqomah dan saya rasakan manfaatnya. Saya pengen kamu mengamalkan biar kamu dimudahkan dalam segala persoalan. Biar seolah-olah di depan rumahmu ini ada pohon uang. Kira-kira begitu. Kiai saya ini belajar ke Aljazair pengen jadi sufi, pengen membersihkan hati diri, bukan pengen nyari dunia. Udah amalin aja, kata Syekh Balqaid. Memang redaksinya bagaimana, Kiai? Redaksinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Hafal semua? Mari sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Coba nenek diulang nih. Luar biasa. Adek coba. Nanti katanya dikasih hadiah sama Pak siapa tadi? Pak Bambang. Coba adek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Nah, adanya nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Dibaca 400 kali setelah sholat isya tidak keluar subuh. Dibaca berapa, Bu? 400 kali setelah sholat isya tidak keluar subuh. Ustadz, kalau keluar subuh bagaimana? Diqodho. Jadi jangan sampai hari-hari kita kosong tanpa sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata Habib Sagab, demi Allah saya mengamalkan sholawat ini 7 tahun. Saya pulang dari Aljazair ke Indonesia nggak punya apa-apa. Istri saya sakit sampai ngutang kemana-mana, tapi saya istiqomah. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Istiqomah itu ada upaya untuk berada terus dalam ketaatan, ada upaya komitmen untuk menjauhi kemaksiatan. Itu istiqomah. Demi Allah, saya nggak punya apa-apa, tapi saya istiqomah ngamalin sholawat Syajaratun Nukud selama 7 tahun. Bapak bisa lihat, saya punya pesantren 3, paling besar di Parung Bogor, Nurul Iman. Saya punya santri 27.000 santri, gratis semuanya. 27.000 santri gratis, setiap hari berpuluh-puluh ton saya masak nasi itu. Nggak tahu duitnya dari mana itu. Sampai yang pelit sekalipun, yang pelit itu sakunya bolong, pengen ngasih, udah jangan ngasih lagi, udah saya udah banyak, katanya begitu. Itu orang kalau sudah dimakbul Pak, doanya begitu. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Ustadz, saya udah ngamalin 3 tahun nggak makbul itu gimana? Saya bilang bukan nggak dimakbul, mungkin dialihkan kepada yang terbaik untuk Bapak. Mungkin kalau Bapak dikabulkan ya,
Misalnya Pak Haji minta Alphard, mintanya apa Pak Haji? Minta Alphard, BMW, Land Cruiser, Rubicon misalnya. Rubicon, ya Allah pengen Rubicon, pengen istri 4 misalnya. Nggak dikabul-kabul, boleh jadi kalau dikabulkan nanti jadi nggak ke masjid lagi, nggak sedekah lagi, nggak peduli lagi terhadap tetangga misalnya. Jadi bukan tidak dikabulkan, tetapi memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Boleh jadi anaknya menjadi rajin, hafidh Quran, soleh, semangat dan seterusnya. Jadi niatnya pertama, selain kita minta hajat kepada Allah, juga memenuhi hak-haknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang harus kita sholawati. Mohon maaf, kenal Abu Lahab Bapak? Tiap hari ayatnya dibaca, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Itu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Diceritakan begini Pak, Abu Lahab itu setiap hari Senin mendapatkan rukhsatul adab, keringanan siksa. Keluar dari jari jemarinya air. Padahal sudah jelas Abu Lahab itu dinas oleh Al-Quran kekal selamanya dalam neraka. Tetapi setiap hari Senin keluar dari jari jemarinya air. Itu disebabkan karena apa Pak? Satu saja, ketika lahir baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak jawab lagi. Ketika lahir baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bahagia itu Pak, bersedekah dengan puluhan unta sebab girang, senang, bahagia atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah Al-Aslamiyah. Kata Suwaibah budaknya ini, wahai majikanku telah lahir keponakanmu. Betul telah lahir, betul. Kalau begitu saya bebaskan kamu, karena kamu telah membawa kabar gembira. Nah, kemudian ada seorang ulama hadis masyhur membuat syair begini Pak, idza kana hadza kafiran jaa dhammu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bisa diulang? Saya ngapalin itu setahun Pak Haji. Itu yang ngomong siapa? Yang ngomong Al-Hafidh Syamsuddin Ad-Dimashqi. Ulama hadis kalau udah gelarnya Al-Hafidh udah nggak bisa diragukan sudah keilmuan hadisnya. Apa kata beliau? Kalau yang ini saja yang kafir, Abu Lahab maksudnya, sudah dinas oleh Al-Quran kekal selamanya dalam neraka, tetapi datang kepadanya setiap hari Senin keringanan siksa. Disebabkan karena apa? Disebabkan yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada. Disebabkan karena bahagia, senang atas lahirnya Ahmad, atas lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana perkiraanmu dengan orang yang setiap hari senang, bersyukur, bahagia, kalau disebut namanya itu langsung disaut dengan salawat begitu. Setiap hari salawatnya ribuan. Bagaimana dengan orang yang seperti itu? Yang kafir saja mendapatkan rukhsatul adab. Kemudian dia meninggal dalam keadaan bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kata Syamsuddin Ad-Dimashqi, orang ini akan selalu diberikan petunjuk dalam hidupnya, akan diberikan solusi dari segala persoalan yang menghimpit, akan dibimbing, dipertemukan dengan orang-orang soleh dalam hidupnya, akan diselamatkan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal. Jadi berapa kali tadi Bu? 400 kali. Setelah sholat isya tidak keluar, redaksinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sambil ngasuh anak, sambil nonton TV, pegang tasbih,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Lagi nyetir di jalan pegang tasbih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Lagi naik motor bisa nggak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan harapan terbesarnya meskipun kita banyak dosa, kita mendapatkan syafaatul udma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Kembali tadi sampai mana Bu Haji? Tadi sampai mana? Abu Darda itu saking tidak ingin mengecewakan kerabatnya yang sudah meninggal dunia. Namanya siapa? Abdullah ibnu Rawahah. Beliau setiap hari berdoa, ya Allah, inni a'udzubika an a'mala amalan ukhzabihi inda Abdullah ibn Rawahah. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau, berlindung kepada Engkau dari melakukan amal yang membuat amal itu prihatin. Siapa? Abdullah ibn Rawahah. Nah, kemudian tadi saya mau cerita, ada seorang anak muda di Yaman bermimpi ketemu ayahnya, berziarah ke makam ayahnya. Dari jauh tercium bau busuk. Ini sepertinya sumbernya dari makam ayah saya. Seketika bangun, kemudian sowan kepada guru ayahnya, namanya Habib Attos. Guru, tadi malam saya mimpi berziarah ke makam ayah saya. Dari jauh kok tercium bau busuk. Kata gurunya, kalau begitu engkau harus bertaubat kepada Allah, bacakan sholawat sebanyak-banyaknya di tempat kamu melakukan maksiat. Jadi anak muda ini hobinya, mohon maaf, hobinya itu nonton film yang enggak-enggak, dan itu berjamaah melakukannya dengan teman-temannya itu. Nah, kemudian ditegur oleh Allah melalui mimpi ini. Kata gurunya, engkau harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bacakan sholawat sebanyak-banyaknya dengan teman-temanmu di tempat engkau melakukan maksiat itu. Akhirnya taubat, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 bulan, mimpi lagi. Nah, dalam mimpi yang kedua ini berbeda dengan yang pertama. Berziarah lagi ke makam ayahnya. Dari jauh sudah tercium bau harum semerbak. Alhamdulillah, sepertinya sumbernya dari makam ayah saya ini. Sampai dekat, assalamualaikum, kira-kira begitu dalam mimpinya. Waalaikumsalam, kata ayahnya. Ayah, mohon maaf, ini kok sebelum ini kok bau busuk saya cium dari sumber makam ayah ini, tapi sekarang kok bau harum. Ada apa? Kenapa kira-kira? Kemudian ayahnya mengatakan, nak, ketika engkau melakukan maksiat, ketika engkau melakukan kedurhakaan, melanggar perintah-perintah Allah, maka seketika malaikat menginjak ayahmu ini, melempar ayahmu ini. Tetapi ketika engkau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap hari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi makam ayahmu ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bisa diamalkan Bu ya. Kalau ini cerita benar, maka sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sayyiduna Abu Darda tadi, inna a'malakum, sesungguhnya amalan-amalan kalian ini tu'radu ala amwatikum, diperlihatkan kepada kerabat-kerabat kalian, orang-orang tua kalian, buyut-buyut kalian, saudara-saudara kalian yang sudah meninggal dunia. Kalau baik, mereka akan bahagia, tetapi kalau amalan kita buruk, mereka akan prihatin. Terakhir mungkin, sebelum saya lanjutkan nanti maksudnya, baru berapa menit ini ya? Berapa menit Pak Haji? Pokoknya kalau udah banyak yang batuk, selesai saya. Lanjut. Setengah jam lagi. Ada cerita ini, masalah sholawat juga. Ada orang tua ahli maksiat meninggal, ganteng, putih, meninggal. Tiba-tiba di tengah waktu takziah itu mukanya berubah jadi hitam Pak. Orang tua ini ganteng, putih, ya kayak Pak Haji gini lah.
kayak Bu Haji, cantik kalau perempuan. Dilihat, kata anaknya yang pertama, ya Allah, kok ayah saya yang tadinya ganteng, putih, jadi hitam begini. Malu saya kalau ada orang takziah nanti. Kemudian dia pingsan. Dalam pingsannya itu dia bermimpi bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang wahai anak muda, tenang. Ayahmu ini walaupun hobinya maksiat, tetapi dia juga hobinya sholawat gitu. Tapi ini contoh paling rendah Bu ya, Pak ya, jangan ditiru. Walaupun ayahmu ini hobinya maksiat, tetapi dia tidak lepas sholawat kepadaku. Aku simpan sholawat itu dan akan aku berikan sekarang. Tenang, nanti yang tadinya hitam, mukanya akan kembali putih. Betul, dia bangun, kemudian ayahnya kembali putih. Akhirnya apa yang dilakukan oleh anak muda ini? Kemana-mana wiridannya sholawat itu. Ke masjid yang dibaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai tawaf umroh, bacaannya sholawat. Didengerin sama temennya, kok bacaannya sholawat lagi. Enggak, ini pengalaman pribadi katanya. Ayah saya yang tadinya hitam kembali menjadi putih karena diberikan pertolongan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu memberikan syafaat tidak hanya di akhirat. Pertolongan tidak hanya di akhirat, tetapi diberikan juga di dunia bagi orang-orang yang selalu berakrab-akraban, selalu berhubungan, selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda, mohon maaf, Abu Darda ini kerabatnya siapa tadi Bu? Abdullah ibnu Rawahah. Abdullah ibnu Rawahah pernah suatu hari dimimpikan oleh seorang anak perempuan. Dalam mimpinya tersebut memarahi anak laki-lakinya. Itu sebabnya satu, gara-gara anak laki-lakinya ini tidak sholat berjamaah dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limadza la tusalli al-isya wara'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata ayahnya ini Abdullah ibnu Rawahah, wahai anakku, kenapa engkau tidak sholat berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat isya? Laqad akhjaltani, dalam mimpinya itu, laqad akhjaltani wa ahrajtani fi muaskaril mauta gitu. Sungguh engkau telah memalukan aku, membuat aku prihatin di kampung kematian. Itu gara-gara nggak sholat isya berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana apabila kita melakukan maksiat? Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan sekali lagi hadirnya kita di sini, silaturahim, saling memaafkan, saling berbagi kebahagiaan, membuat leluhur-leluhur kita, utamanya Abah Santa, bahagia dengan hadirnya kita di sini. Terakhir dan paling terakhir, saya pernah sampaikan di pengajiannya Pak Haji Asep di Depok. Ada 3 amalan yang pahalanya tidak terbatas. Ada yang tahu mungkin? Pertama, sabar. Mudah-mudahan sabar semua nih Bu ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar yang pahalanya disempurnakan tanpa batas. Kedua, saling memaafkan atau memaafkan kesalahan orang lain. Udah maaf-maafan apa belum ini Bu? Sudah. Ini saya memperkuat saja Bu ya, Pak ya. Ciri orang yang bertakwa dalam Quran itu diantaranya wala'afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Mohon maaf, sebenarnya kita boleh membalas keburukan orang lain asalkan setimpal. Pak Haji misalnya, saya pukul, Pak Haji mukul saya lagi boleh, dalam Islam boleh. Pak Haji Asep jebret mukul saya sekali, saya boleh mukul Pak Asep sekali, asalkan setimpal Bu ya. Nah, cuma kebanyakan kita pengennya 2 kali. Pak Haji mukul sekali nih, saya pengennya 2 kali. Nah yang kedua kalinya itu yang nggak boleh. Itu dalilnya wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Boleh. Serempet mobil, yang dosa kan ngomong setelah itu tuh,
Nah, kalau mau impas kan serempet aja lagi udah. Ya kan? Boleh itu 50-50. Nah, cuma yang bikin dosa itu ketika kita diserempet, wah ngomongnya kemana-mana, itu yang bikin dosa. Itu bahasa ayat yang lain disebut kisos, dipukul sekali, mukul sekali. Kepala ditoyor, ya toyor aja lagi begitu. Itu boleh dalam Islam. Tetapi mohon maaf, di atas itu semua ada kemuliaan, yaitu tidak membalas, atau bahasa terusan ayat ini, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan, tidak membalas keburukannya, membalasnya dengan kebaikan, maka fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya di sisi Allah tanpa batas. Ini yang sulit. Jadi tidak membalas ini yang sulit. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amalan memaafkan ini. Pernah suatu hari Rasulullah sedang duduk-duduk begini, ada pengajian lah kira-kira. Tiba-tiba beliau mengatakan, yatlu alaikumul an min hadal fajr rajulun min ahlil jannah. Akan datang dari pintu sana seseorang yang nanti akan menjadi ahli surga. Para sahabat penasaran. Siapa? Ini suara apa nih? Oh, jam. Ya. Sampai mana tadi, Bu? Tiba-tiba beliau mengatakan, yatlu'u alaikumul an min hadal fajji rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang dari pintu sana seseorang yang nanti akan menjadi ahli surga. Para sahabat penasaran. Tiba-tiba ada keluar orang, selesai wudhu, nenteng sandal, masih bercucuran bekas air wudhunya. Jangan-jangan orang ini. Besoknya lagi begitu, akan datang dari pintu sana seseorang yang nanti akan menjadi ahli surga. Orang itu lagi, sampai 3 hari berturut-turut orang itu lagi. Kemudian ada salah seorang sahabat namanya Sayyiduna Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Penasaran, apa yang menyebabkan Rasulullah mengatakan 3 kali berturut-turut kepada orang ini sehingga dia menjadi calon ahli surga. Akhirnya beliau bikin skenario itu, mendatangi fulan ini, wahai fulan, saya sedang ada masalah dengan orang tua saya di rumah. Saya berencana tidak pulang selama 3 hari. Kira-kira kalau saya bertamu menginap di rumah bapak, bisa apa tidak? Kemudian si fulan ini mengatakan dengan senang hati, pintu kami terbuka untuk sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abdullah ibn Amr ibn Al-As menginap selama 3 hari. Diperhatikan, kok sepertinya tidak ada amalan istimewa gitu ya. Nggak pernah tahajud, baca Quran juga sekedarnya. Cuma kata Abdullah ibn Amr ibn Al-As, kalau dia melilir ya, betul ya? Ngelilir. Bahasa Sundanya apa? Lilir, bangun. Ngelilir. Lirir. Lain Sundana naon Sundana? Lilir. Nyaring tak gitu naon. Cuma kalau dia ngelilir, keluar dari lisan beliau zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, tapi nggak pernah tahajud sama sekali sampai waktu subuh, sampai hari kedua ketiga nggak ada amalan istimewa. Jangan-jangan Rasulullah salah ini mengatakan dia min ahlil jannah. Akhirnya 3 hari pulang, mohon maaf fulan, sebenarnya saya ini nggak ada masalah dengan orang tua saya. Saya bertamu kepada bapak ini penasaran karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 3 kali berturut-turut engkau min ahlil jannah. Saya ingin tahu amalan apa yang engkau lakukan sehingga saya bisa niru gitu kira-kira. Ya sebagaimana yang engkau lihat. Nggak ada amalan istimewa. Ya udah kalau begitu saya pamit. Nggak jauh dipanggil. Ini kalau udah makanan keluar selesai. Nggak jauh dipanggil, wahai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sini. Mungkin ini yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 3 kali berturut-turut saya min ahlil jannah. Saya itu punya amalan rutin
setiap malam sebelum tidur. Satu, saya memaafkan seluruh kesalahan manusia. Tadi itu. Jadi sebelum tidur, hati saya ini saya hilangkan dari rasa dengki. Saya hilangkan dari rasa sakit hati. Saya hilangkan dari rasa dendam terhadap sesama muslim. Kedua, saya tidak pernah iri terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang. Jadi hatinya legowo itu. Oh ini kata Abdullah ibn Amr bin Al-As, yang tidak semua sahabat bisa melakukannya. Jadi memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali berturut-turut mengatakan kepadanya, engkau min ahlil jannah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan juga. Saya pernah dikasih ijazah oleh guru saya dari Kanada, Toronto. Kalau hati kita ingin terhindar dari rasa iri, dengki, dendam, baca satu doa dalam Quran. Mari sama-sama. Rabbana, ayo. Rabbana gfir lana wali ikhwaninal ladzina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ada yang hafal? Pak Bambang siapin hadiah. Coba ada yang hafal? Yang hafal 50.000. 100.000, 100. Yang di pojok sana deket tangga itu. Iya, yang ganteng. Rabbana gfir lana wali ikhwaninal ladzina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ada kata-kata wala taj'al fi qulubina, ya Allah jangan engkau jadikan hati-hati kami ghillan, punya rasa dengki, iri, sakit hati, dendam kepada sesama kaum beriman. Bisa diamalkan Pak Haji? Maksudnya biar ada oleh-oleh nih. Hafal ya? 100.000. Siapa lagi? Yang pakai kacamata Pak Haji belakang. Mari sama-sama. Rabbana gfir lana wali ikhwaninal ladzina sabakuna. Apa yang teuing? Wali ikhwaninal ladzina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Nanti bisa dicek dalam Quran, ada itu. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik, semakin datang Ramadan berikutnya, semakin baik, sehingga kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan melakukan kebaikan, dalam keadaan melakukan ketaatan, dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan sekali lagi hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat dan membuat senang, bahagia orang-orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, guru-guru kita, buyut-buyut kita, dan kita berharap kelak bisa berkumpul dengan mereka di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan mungkin ke sana kemari. Yang ketiga tadi sobat memaafkan, yang ketiganya belum ya? Iya. Alhamdulillah udah diingetin ini. Yang terakhir yaitu puasa. Sabar, memaafkan. Yang terakhir puasa. Kenapa puasa amalan yang pahalanya tidak terbatas? Allah sendiri yang mengatakan, kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Semua amalan anak Adam ini baginya illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, bagiku,
milikku wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Seolah-olah Allah ingin memonopoli ibadah puasa untuk dirinya sendiri, yang lain biarin aja dah. Nah, mudah-mudahan puasa kita kemarin ini dicatat sebagai amal soleh yang membuat Allah ridho terhadap kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa tilawatana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya rahimu ya rahman. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya muqallibal qulub tsabbis qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ij'al hadal makan makanan mubaraka. Allahumma ij'al hadal makan makanan mubaraka. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.